Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidni Imam Mutakin dari kelas 1 EA dengan NIM 0032430. Di sini saya akan menjelaskan tentang sensor. Sensor adalah perangkat yang menerima dan merespon suatu sinyal. Sinyal ini bisa berupa energi dalam bentuk panas, cahaya, gerakan, listrik, ataupun reaksi kimia. Setelah sensor mendeteksi satu atau lebih sinyal atau input, sensor mengubahnya menjadi representasi analog atau digital dari sinyal tersebut. Sensor digunakan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendeteksi dan atau mengukur banyak kondisi yang berbeda. Beberapa sensor yang mungkin sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sensor suhu, gerak, dan sensor cahaya. Sensor menurut bahasa saya sendiri yaitu sensor adalah yang bisa merasakan dan mendeteksi suatu seperti panas, cahaya, atau gerakan. Manusia sendiri memiliki 5 jenis sensor alami, yaitu mata yang mendeteksi energi cahaya, telinga yang mendeteksi energi akustik atau suara, lidah dan hidung yang mendeteksi bahan kimia tertentu, kulit yang mendeteksi tekanan dan suhu. Indera ini menerima sinyal dan mengirimkan ke otak yang kemudian menghasilkan respon. Sebagai contoh, ketika menyentuh piring panas, yang memberitahu bahwa piring panas tersebut panas adalah otak, bukan kulit secara langsung. Unit ini akan menjelaskan konsep dasar sensor serta memperkenalkan berbagai jenis sensor dalam skala makro dan mikro. Tujuan pembelajaran mendefinisikan sensor, menjelaskan 3 jenis sensor, minimal 1 sensor mikro. Konsep dasar sensor. Transducer mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Sensor mendeteksi keberadaan energi serta perubahan atau transfer energi. Sensor bekerja dengan menerima sinyal dan perangkat seperti transducer dan merespon sinyal tersebut dengan mengubahnya menjadi output yang dapat dibaca dan dipahami. Sensor ini biasanya mengubah sinyal yang dikenali menjadi output listrik dalam bentuk analog atau digital. Dalam banyak kasus, sensor membandingkan sinyal input dan output dari transducer, mengukur perubahan yang terjadi lalu menghasilkan output yang sesuai. Misalnya, sensor suhu adalah contoh sensor yang umum digunakan. Termometer mendeteksi suhu dan mengubahnya menjadi output yang dapat dibaca. Output ini bisa berupa langsung seperti termometer air raksa dengan skala, atau tidak langsung seperti termometer digital yang menggunakan konverter untuk mengubah keluaran transducer suhu menjadi tampilan digital. Termometer air raksa bekerja dengan prinsip pemuaian dan penyusutan air raksa. Ketika dipanaskan atau didinginkan, energi panas yang menyebabkan air raksa mengembang dan skala pada tabung menunjukkan suhu yang terukur. Jenis-jenis sensor berdasarkan jenis energi yang dideteksi. Yang pertama, sensor termal atau panas. Sensor termal menggunakan transducer yang mengubah suhu atau panas menjadi bentuk energi lain dan menyediakan output berupa pembacaan suhu. Contoh sensor termal. Termometer, yaitu mengukur suhu absolut atau suhu relatif terhadap non-absolut. Pengukur termokouple, mengukur suhu dan perubahan suhu menggunakan transducer termokouple. Yang ketiga, sensor RTD atau Resistance Temperature Detector, yang berfungsi mengukur suhu berdasarkan perubahan resistansi kawat sensor. 2. Sensor mekanis. Sensor mekanis menggunakan gerakan untuk mendeteksi parameter tertentu seperti tekanan, aliran fluida, atau percepatan. Contoh sensor mekanis yaitu sensor tekanan, yaitu dia mengukur tekanan udara, air, atau zat lainnya. Lalu ada barometer untuk mengukur tekanan atmosfer. Lalu ada altimeter untuk mengukur ketinggian suatu objek di atas permukaan tetap. Lalu ada sensor aliran cairan untuk mengukur laju aliran cairan dalam suatu sistem.
Lalu ada sensor aliran gas untuk mengukur kecepatan, arah, dan laju aliran gas. Lalu ada akselerometer mengukur percepatan dan perlambatan suatu objek. Contoh, barometer. Barometer digunakan untuk mengukur tekanan atmosfer. Salah satu jenis barometer adalah barometer air raksa yang bekerja dengan prinsip keseimbangan tekanan udara di sekitar dengan tinggi kolom air raksa dalam tabung. Semakin tekanan atmosfer, semakin tinggi pula kolom air raksa. Selain itu, terdapat barometer aneroid yang menggunakan kapsul logam tipis yang mengembang atau mengampis sesuai dengan perubahan tekanan udara. Gerakan kapsul ini diterjemahkan menjadi pergerakan jarum pada tampilan barometer. Yang ketiga, ada sensor listrik. Sensor listrik mendeteksi dan mengukur parameter listrik seperti tegangan, arus, dan resistansi. Contoh sensor listrik adalah yaitu yang pertama ohmmeter mengukur resistansi listrik, dan yang kedua ada voltmeter untuk mengukur tegangan listrik, dan yang ketiga ada galvanometer dan ammeter untuk mengukur arus listrik, dan yang keempat meter watt atau jam mengukur energi listrik yang digunakan oleh rumah atau bisnis. 4. Sensor kimia. Sensor kimia mendeteksi keberadaan zat kimia tertentu dan mengukur jumlahnya dalam suatu lingkungan. Contoh sensor kimia. Yang pertama ada sensor oksigen, mengukur persentase oksigen dalam gas atau cairan. Dan yang kedua ada sensor dioksida, mendeteksi keberadaan CO2 dalam udara atau cairan. Lalu ada teknologi mikro atau MEMS, memungkinkan pembuatan sensor kimia dalam ukuran yang sangat kecil. Sensor ini dapat digunakan dalam bidang medis, industri, dan keamanan untuk mendeteksi gas berbahaya atau zat biologis tertentu. Lalu ada sensor makro vs sensor mikro. Sensor transducer dan aktuator dapat ditemukan dalam skala makro atau terlihat oleh mata telanjang, maupun mikropis. Teknologi mikro dan nano memungkinkan pembuatan sensor dalam skala sangat kecil dengan keunggulan seperti efisiensi yang lebih tinggi, daya tahan lebih lama, dan biaya produksi yang cenderung lebih rendah. Contoh sensor mikro atau MEMS. Sensor akselerometer atau MEMS digunakan dalam sistem kantung udara atau airbag mobil untuk mendeteksi kecepatan tiba-tiba dan mengaktifkan kantung udara. Lalu ada sensor kimia mikro digunakan untuk mendeteksi gas beracun atau zat kimia dalam lingkungan yang berbahaya. Selain itu, banyak sensor modern kini dapat terhubung dengan jaringan komunikasi nirkabel dalam konsep Internet of Things atau IoT. Misalnya, sensor pemantauan kadar glukosa dapat mengirimkan data langsung ke ponsel pasien dan dokter untuk analisis lebih lanjut. Apakah sebuah perangkat bisa menjadi sensor dan transducer sekaligus? Jawabannya ya. Sebuah perangkat bisa berfungsi sebagai sensor sekaligus transducer, tergantung pada penggunanya. Contoh, bola lampu biasanya dianggap sebagai transducer karena mengubah energi listrik menjadi cahaya dan panas. Namun, jika digunakan oleh teknisi listrik untuk memeriksa apakah ada listrik dalam soket bola lampu, dapat dianggap sebagai sensor listrik karena mendeteksi keberadaan arus listrik. Kesimpulannya, sensor adalah perangkat yang mendeteksi dan mengubah suatu bentuk energi menjadi sinyal yang dapat diukur. Sensor dapat diklasifikasikan berdasarkan energi yang dideteksi, seperti sensor thermal, mekanis, listrik, dan kimia. Teknologi mikro atau MEMS memungkinkan pembuatan sensor yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih murah. Sensor modern juga dapat terhubung ke sistem komunikasi nirkabel dalam konsep IoT. Saya Zidni Imam Mutakin dari jurusan Rekayasa Elektro dan Pertanian, Prodi D3 Elektronika. Izin pamit undur diri, jika ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.